tips mungkin yang pertama adalah kita harus selalu bersikap terbuka ya kepada sesama tim member kita, dan kita harus saling mengingatkan dan mengkoreksi apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan tidak membatasi diri kita untuk selalu berbagi pengalaman, berbagi skill yang kita punya, sehingga tim member kita memiliki pengetahuan yang sama, tidak ada yang ketinggalan, dan semua merasa diperhatikan. Dan kemudian mungkin tidak kalah pentingnya juga kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat ya, dengan mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar kantor, ya tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal sesama tim member lebih personal, dan dari itu kita bisa membuat suatu attachment yang kuat ya dengan sesama tim member. Tentu sebagai memiliki attachment yang kuat, kita pasti akan melakukan hal yang terbaik buat sesama tim member kita dan tidak akan mengecewakan, sehingga tujuannya adalah kita bisa membuat suatu tim yang kuat dengan kualitas yang baik. Menjaga solidaritas sesama tim, dimana itu juga mungkin tambahan di awal, itu juga salah satu tanggung jawab dari associate, karena dia harus menjaga timnya kan, dia harus menjaga kebersamaan, kerjasama, kekompakan dan lain-lain. Yang saya lakukan mungkin tips ya, yang saya lakukan adalah pertama, menjaga komunikasi secara emosional. Artinya bukan hanya mengkomunikasikan diri dengan anggota tim itu hanya di lingkungan kantor ketika bekerja dan sebagainya, tetapi ya di luar jam kerja itu bahkan akan menumbuhkan rasa emosional yang lebih, dan dia akan menaruh respect. Jika orang sudah respect, pekerjaan akan lebih santai, akan lebih dibawa enjoy dan lain sebagainya. Lalu mungkin yang kedua yang saya terapkan adalah saya sangat menghindari demarkasi antara junior dan senior. Karena begini, baik junior maupun senior mempunyai perannya masing-masing, memiliki kadarnya masing-masing terhadap kebutuhan firma. Mau senior, mau junior, pasti ada dia punya andil dalam keberhasilan suatu firma hukum. Karena kan ada capaian yang akan dicapai oleh tim, dan tim harus bekerja sama satu sama lain. Jadi tidak ada kata kamu itu junior, saya ini senior, saya bisa ini, saya bisa itu. Nggak ada. Kalau di saya terapkan seperti itu, dan saya pikir hasilnya berjalan dengan baik sejauh ini. Lalu selanjutnya adalah mungkin merayakan segala sesuatunya bersama, baik ketika sedang menang case, karena memang ketika menang kita akan merasa diapresiasi, kita akan merasa dihargai pekerjaan kita selama ini, karena walaupun besar kecilnya, ketika seseorang dihargai dia akan merasa bangga akan dirinya, dan ketika dia merasa bangga dia akan coba terus, dia akan kasih versi 100% dari dirinya kepada di mana tempat dia bekerja itu. Dia pasti akan kasih yang terbaik. Begitu pula dengan kegagalan. Karena apa? Ketika kegagalan dilakukan secara bersama-sama, dirayakan secara bersama-sama, artinya kita tidak membebankan kegagalan ini ke satu orang ataupun ke beberapa pihak. Artinya semua ikut menanggung, karena kita kan cara kerja tim, cara kerja yang sudah tersistem, terangkai sedemikian rupa. Jadi jadikan pembelajaran, kita bangkit bersama-sama. Mungkin 3 poin itulah: saling kenal, rayakan bersama baik kegagalan maupun keberhasilan. Lalu yang terakhir, agak sedikit hindari demarkasi junior dengan senior. Mungkin itu tips gimana caranya menjaga soliditas rekanan di firma hukum. Mungkin itu, Mbak. Kalau
menurut saya yang pertama itu adanya suatu komunikasi yang lancar antar team members. Karena dengan adanya komunikasi yang lancar tersebut, antar team members itu bisa saling support dan bisa handle masalah bareng-bareng. Jadi bisa menghasilkan suatu output yang maksimal. Lalu yang kedua itu teamwork yang baik. Ini tuh karena teamwork ini kita harus membangun adanya suatu tanggung jawab bersama-sama lah atas suatu pekerjaan. Nah, sampai adanya suatu sense of ownership atas pekerjaan tersebut yang kemudian makin lebih kompak timnya dan lagi-lagi output yang dihasilkan maksimal. Kita jangan melihat kolega kita atau teammate kita sebagai kompetitor atau sebagai saingan ya. Karena kalau udah kayak gitu nanti bisa jadi nggak enak ujung-ujungnya. Jadinya yang satu pengen kelihatan lebih gimana gitu, yang satu kelihatannya nggak kerja padahal sebenarnya kerja, misalnya kayak gitu. Nah, intinya sih di dalam menjaga solidaritas itu kita jangan berusaha pengen paling mencolok gitu, karena di sini kita satu tim terdiri dari beberapa orang dan itu harus seimbang gitu. Jadi kalau misalkan ada temen yang kita nggak tahu jawabannya, temen bisa ngasih jawaban, kita jangan langsung oke, gue juga harus bisa, tapi nggak apa-apa, kita terima, oh iya lo benar gitu, lo benar, gue tadi nggak ngelihat itu gitu, wah gue suka analisa lo, misalnya kayak gitu. Atau kalau misalnya ada temen yang kurang tepat gitu, misalnya bikin salah, jangan langsung kayak nganggep dia wah nggak kompeten nih orang, tapi coba diajak diskusi, bukannya begini-begini ya gitu, dengan cara komunikasi yang skill komunikasi yang bagus tadi aku sebut itu gitu. Nah dengan kayak gitu jadinya kan tim itu tuh bisa jadi lebih saling percaya dan bisa bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan gitu. Terus mungkin juga yang penting menjaga toleransi ya, karena kita di sini berhubungan sama berbagai macam orang dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam cara upbringing di keluarganya gitu kan. Jadi ketika ada perbedaan, mungkin bukan terus kita pojokan orang itu gitu, tapi kita cari tahu gimana caranya supaya bisa ngeblend in semuanya gitu. Jadi menurut aku penting banget tuh menjaga toleransi. Terus ya mungkin mindset kita juga harus lebih kepada saling membantu satu sama lain. Itu penting banget juga untuk menjaga solidaritas. Jadi ketika teman kita lagi mungkin berbuat salah atau dia lagi nggak bisa melakukan sesuatu, nah itu bukannya terus kita jauhin dia, tapi kita malah saling backup gitu. Jadi oke, lo gue bantuin gitu. Nah itu sih mungkin yang hal-hal yang jujur aku bukan muji-muji SSK ya, tapi itu terjadi banget di SSK gitu, hal kayak gitu. Makanya aku juga jadi kok bisa lama di sini dan nyaman gitu, karena solidaritas kita di sini ya bisa dibilang kuat lah gitu ya. Mungkin itu. Jadi mungkin pesan terakhir aku, kalau ada yang merasa wah gue punya ambisi gede nih, gue harus jadi suatu gitu ya, gue punya target. Nah itu bukan berarti harus mencelakakan orang lain atau harus ngejatuhin orang lain gitu ya. Mungkin kalau aku sih lebih suka untuk fokus melakukan hal yang terbaik aja gitu untuk pekerjaan. Kalau kita melakukan hal yang terbaik dengan niat baik, pasti akan mendapat balasan yang baik juga gitu. Jadi instead of kita ngejatuhin orang lain, lebih fokusnya kepada berbuat baik aja. Thank you.